Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kayla Lediva Yaruman. Di sini saya akan melakukan uji ANOVA. Nah, sebelum kita mengerjakan uji ANOVA, sebaiknya kita tahu dong ANOVA itu apa sih? Nah, pengertian ANOVA sendiri adalah ANOVA adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rata antar grup. Grup di sini bisa berarti grup atau jenis perlakuan. Jadi ANOVA ini sendiri itu mirip sama uji t-test. Tapi uji ANOVA sendiri itu kelebihannya bisa menguji lebih dari 2 kelompok. Jadi kalau t-test cuma 2, ANOVA itu bisa lebih gitu. Nah, tujuan ANOVA sendiri adalah untuk mengambil kesimpulan dengan cara menemukan kelompok data yang berbeda. Nah, di sini ada kriteria uji ANOVA. Yang pertama adalah data berdistribusi normal. Karena sifat ANOVA sendiri adalah parametrik. Yang parametrik sendiri itu harus berdistribusi normal. Jika tidak berdistribusi normal, berarti harus dilakukannya ujinya non-parametrik. Yang kedua, memiliki varian atau ragam yang homogen. Yang ketiga, antar pengamatan saling bebas atau independen. Dan yang terakhir, komponen-komponen dalam modelnya bersifat adiktif. Nah, di sini ada dua jenis ANOVA. Yang pertama adalah uji ANOVA satu arah. Uji ANOVA satu arah merupakan teknik pengujian yang hanya memperhitungkan satu faktor yang menimbulkan variasi. Nah, jadi meskipun dalam prakteknya metode tersebut digunakan untuk menguji dua atau lebih kelompok, namun hanya terdapat satu faktor yang menjadi pertimbangan. Contohnya, misalkan kita dalam kehidupan sehari-hari nih, adalah perbandingan efek dosis obat terhadap kesembuhan si pasien sendiri. Nah, yang kedua ada uji ANOVA dua arah. Uji ANOVA dua arah merupakan metode pengujian yang mempertimbangkan dua faktor yang menimbulkan variasi. Jadi ANOVA dua arah ini sering digunakan oleh peneliti untuk mengatasi nilai variabel terhadap variabel bebas yang terdiri lebih dari satu kelompok. Nah, di sini kan saya sudah menjelaskan nih sebelumnya uji ANOVA itu apa. Kita langsung saja mengerjakan soal ANOVA. Oke, di sini ada contoh soal yaitu seorang guru matematika di salah satu SMA negeri di Bogor ingin menguji apakah terdapat perbedaan nilai ujian matematika antara kelas A, kelas B, dan kelas C. Guru tersebut mengambil sampel secara acak sebanyak 15 orang siswa dari masing-masing kelas. Berikut ini merupakan data nilai ujian matematika untuk kelas A, B, dan C. Ujilah dengan alfa 5% apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai ujian matematika dari ketiga kelas tersebut. Nah, jadi kita tinggal memasukkan data-data tersebut ke dalam si SPSS-nya sendiri. Nah, kita akan ada dua komponen di sana, nilai dan kelas. Kita tinggal tulis saja di SPSS, nilai dan kelas. Label sendiri di sini sesuaikan saja dengan soalnya. Dan untuk kelas itu value-nya 1 untuk kelas A, 2 untuk kelas B, dan 3 untuk kelas C. Nah, kolom kita semuanya kesesuaian, dan nilai itu kita pakai scale, kelas itu pakai nominal. Nah, untuk di data view, kita tinggal sesuaikan tabel dari soal sebelumnya. Dan ingat, nanti di value-nya itu, kita kan tadi sudah mengisi value-nya, jadi kalian tinggal menulis saja, angkanya nanti merubah sendiri. Nah, untuk kasus ANOVA sendiri, saya sebelumnya melihat teman saya, dan saya sendiri waktu itu tidak bisa gitu, di post-hoc-nya itu tidak muncul-muncul si datanya. Terus ternyata, untuk kelasnya sendiri, saya lupa memberikan nomor. Jadi ini tuh harus ada gitu. Jadi ketika kita ada satu aja yang kita tidak tertulis, pasti aja ada satu data yang tidak terinput gitu. Dan untuk data
ANOVA sendiri, saya melihat juga kasus teman saya, ketika misalkan di data view-nya sendiri, kita misalkan tadi kan kita di value sudah menulis angka 1 untuk kelas A, 2 untuk kelas B, 3 untuk kelas C. Tetapi jika misalkan di data view tidak berubah menjadi kalimat yang sesuai dengan value, nanti di dalam posoknya sendiri tidak terinput gitu. Nah, jika sudah seperti ini, kalian hati-hati untuk menginput nilainya, angkanya, karena nanti bakal mempengaruhi banget si tabelnya. Oke, jika sudah seperti ini, kalian pergi ke analis. Nah, habis ke analis, kalian pilih ke general linear. Terus kalian pilih univariate, oke. Nah, jika sudah seperti ini, nilai dependent variable itu, nilai ujian matematika itu ke dependent variable, terus kelas itu ke fixed factor. Nah, terus habis ini ke save. Nah, yang standar di Z-nya itu kita checklist, oke. Tinggal continue. Nah, habis seperti itu kita ke standar, pilih standar, udah itu kita ke poshok. Nah, kelasnya kita pindahkan ke poshok test 4, terus kita pakai asumsinya itu dukan. Jadi ini bebas kita mau milih asumsi yang mana, tapi aku milih yang dukan. Nah, kita tinggal continue. Habis itu kita ke option, terus kita descriptive statistik sama homogeneity-nya kita checklist. Nah, tinggal kita continue. Oh ya, di sininya aku pakai 0,05 karena kita pakai intervalnya itu 90%. Tinggal kita continue, tinggal oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa lihat bahwa ini tuh bertambah satu variabel. Nah, terus kita mau uji normality-nya dari tes ANOVA sendiri. Kita ke analis, terus ke descriptive statistik, terus kita ke explore. Oke. Habis ke explore, kita ke standar listnya tuh masukin ke dependent list. Habis itu kita ini ke plots, normality plots fit testnya kita okein. Habis itu kita tinggal oke. Nah, keluar deh datanya seperti ini. Oke. Banyak sekali. Nah, tadi aku warning beberapa, yaitu di posoknya. Jika kalian misalkan kita mengisi analisis, tapi kalian tuh si ZRE atau misalkan kalian tuh tidak menambah satu variabel, otomatis si poshoknya itu tidak bakal muncul. Jadi perlunya berhati-hati. Nah, kita sudah menemukan datanya. Habis kita menemukan datanya, berarti kita harus membuat analisisnya dong. Analisis hipotesa. Saya akan memberikan contoh analisis hipotesa. Oke. Hipotesis statistik uji normalitas H0 itu untuk data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H1, data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kriteria ujinya, tolak H0 jika p-value kurang dari alpha, berdasarkan hasil tersebut diperoleh nilai p-value lebih dari 0,05. Maka H0-nya itu diterima. Kesimpulan, berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Hipotesis statistik uji homogenitas, H0-nya itu data homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang sama. Dan H1-nya data tidak homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang tidak sama. Kriteria ujinya, tolak H0 jika p-value kurang dari alpha, berdasarkan hasil tersebut diperoleh nilai p-value lebih dari 0,05. Maka H0-nya diterima. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang sama.
Nah, yang terakhir itu ada hipotesis statistik ANOVA. H0 itu untuk rata-rata nilai ujian matematika kelas A, kelas B, dan kelas C adalah sama. H1-nya rata-rata nilai ujian matematika kelas A, kelas B, dan kelas C berbeda. Kita pakai alfa 5%, dan kriteria ujinya tolak H0 jika F hitung lebih dari sama dengan F tabel atau p-value kurang dari alfa. Berdasarkan hasil tersebut diperoleh nilai p-value sama dengan 0,000, F hitung sama dengan 79,543 dan F0 titik 05,2,42 sama dengan 3,21. Maka H0 ditolak. Jadi kita simpulkan berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai ujian matematika kelas A, kelas B, dan kelas C berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.